Halo, selamat pagi Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali Radio Mako Suara Cita bisa menjumpai Anda. Kali ini bareng saya Nizar, dan saya nggak sendiri, ada Bapak Rowinandra Putra. Beliau adalah Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan juga Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kali ini kita bakal ngobrolin soal pendaftaran peserta JKN KIS PD Pemda. Halo Pak Roy, apa kabar? Halo juga. Sehat Pak Roy? Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngomongin soal kesehatan, ini kan kebutuhan dasar semua masyarakat ya Pak Roy ya. Nah, apabila kalau fungsi dari PD Pemda ini sendiri, banyak masyarakat mungkin di luar sana yang belum tahu kalau mendaftar bagaimana caranya. Masih banyak juga yang belum tahu apa itu BPJS Kesehatan dan nggak punya, ya kan, di tengah kondisi krisis kesehatan seperti sekarang ya Pak Roy. Iya. Ini kalau Pak Roy sendiri lihat di lapangan, ini seperti apa Pak Roy? Oke, jadi begini, ini kan di masa pandemi ya, pandemi COVID-19 ini kan memang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sampai Presiden Amerika aja kena juga kan. Nah, Betul. untuk pada program jaminan kesehatan nasional ini, di sini kan ada dua terkait programnya. Yang pertama penerima bantuan iuran, yang kedua bukan penerima bantuan iuran. Nah, untuk yang penerima bantuan iuran ini itu terbagi menjadi dua. Yang satu penerima bantuan iuran menggunakan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Terus yang kedua menggunakan APBD. Nah, yang menggunakan APBD ini yang dikenal dengan PD Pemda. PD Pemda itu penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kayak begitu. Seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya masyarakat sakit seperti itu ditanggung atau yang didaftarkan oleh pemerintah daerah gitu ya Pak ya? Enggak, jadi gini, arahnya kan sebelum mempunyai ini. Kalau di Kota Malang kan sudah 95,21% seluruh penduduk Malang sudah tercover oleh jaminan kesehatan nasional. Di situ ada bermacam-macam ya, maksudnya dalam arti ada yang segmen pekerja penerima upah, ada yang segmen pekerja bukan penerima upah atau yang dikenal mandiri, ada segmen bukan pekerja. Nah, kalau untuk yang segmen PD Pemda, untuk di Kota Malang ini sampai dengan saat ini tuh ada di angka 242.000 sekian. 242.000 sekian. Nah, itu bukan angka yang sedikit ya. Itu yang dibiayai oleh menggunakan APBD. Oke. Kayak begitu. Jadi Nah, anggaran pemerintah daerah yang iya, dialokasikan untuk 200 sekian orang itu ya Pak ya? betul. Oke, baik. Ini kalau ngomongin soal peran dan juga fungsi PD Pemda sendiri, ini seperti apa dalam hal menangani kesehatan atau mencakup kesehatan masyarakat Pak Roy? Jadi kalau untuk peran pemerintah kan nggak usah diragukan lagi ya. Ini kan hadirnya pemerintah, hadirnya negara untuk rakyat Indonesia itu ya kalau di daerah melalui APBD ini tadi, pemerintah daerah masing-masing. Kayak begitu. Seperti itu ya. Oke, karena juga ini berkaitan Sobat Mako dengan seperti yang Pak Roy tadi bilang, penerima bantuan iuran, Ya. APBN ya. Ini bedanya apa Pak Roy kalau penerima bantuan iuran APBN ini? Oke. Tadi di awal kan udah tak sebutkan ada dua ya penerima betul. bantuan iuran, yang pertama menggunakan APBN, yang kedua menggunakan APBD. BD. Kalau untuk yang APBN ini seluruh Indonesia ada di angka 96,37 juta. Seluruhnya itu menggunakan APBN. Nah, untuk data yang masuk di APBN ini kan kemarin sudah dilakukan cleansing ya, pembersihan data. Nah, pembersihan data tersebut data yang masuk ke BDT. BDT itu basis data terpadu, yang mana di entry melalui aplikasinya Dinas Sosial itu 6NG. Nah, itu setiap berapa periode itu nanti akan diperbarui. Nah, ketika penduduk yang tidak masuk ke dalam Kategori
BDT tadi, basis data terpadu, otomatis kan dia walaupun tidak punya, kan dia nggak punya jaminan kesehatan nih. Iya. Nah, inilah fungsi dari peran pemerintah daerah untuk mengangkat, ayo yang belum punya, yang tidak mampu, pemerintah daerah hadir untuk rakyat, khususnya di Kota Malang. Khususnya di Kota Malang. Iya. Selama ini kalau misalnya Pak Roy amati turun gitu ya ke Iya. lapangan, ini kendala apa sih Pak Roy yang selama ini masyarakat itu masih belum paham atau mengerti soal ini seperti itu? Jadi kalau itu kan karena ketidaktahuan aja ya. Jadi dari BPJS Kesehatan juga terkait promosi, terkait pemberian informasi itu sudah merata juga. Bisa melalui media sosial. Apalagi sekarang kan kemudahan ada dalam genggaman ya. Sudah era digital itu sekali ya. Betul. Nah, itu pun juga kita sudah lakukan semuanya. Di BPJS Kesehatan sudah menerapkan itu semua. Jadi kayak begitu. Mungkin kalau ada yang masih belum mengerti, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Di Malang ini kan sudah banyak ya, pasti sudah tahu semua. Kayak begitu. Seperti itu ya. Karena juga ini menyangkut kategori. Seperti yang Pak Roy sempat dibilang, kalau misalnya ada beberapa kategori, kalau misalnya mana yang dibiayai oleh APBD sama APBN seperti itu. Ini kalau untuk masuk ke kategori yang bisa di segmen PD Pemda itu sendiri seperti apa sih Pak Roy sebenarnya? Oke, wah ini pertanyaan bagus nih. Tadi pagi tepatnya jam 8 itu saya sudah di WA sama dinas sosial ini ya, dinas sosial. Pak Roy, ini saya nambah 4.000 data untuk dimasukkan ke PD Pemda. Oh siap, kayak begitu. Nah, ketika ada usulan dari dinas sosial itu kita tidak serta-merta melakukan meng-entry, kita lakukan yang namanya cleansing terlebih dahulu. Nah, jadi kalau tadi Masnya tadi katakan apa aja kategorinya, kategorinya yang diusulkan oleh dinas sosial. Sudah pasti dari dinas sosial ini sudah melakukan yang namanya verifali. Verifali itu adalah verifikasi dan validasi terkait data tersebut memang kategori kurang beruntungkah atau kayak begitu. Nah, perlu diketahui juga untuk Kota Malang nih ya. Kita bicara fokusnya kan di Kota Malang karena ini kan di Mako ya, Malang Kota Suara. Di khususnya Kota Malang ini sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah kota bahwa di situ disebutkan bahwa yang mandiri, peserta mandiri yang menunggak nih, mandiri kelas 3 menunggak di atas 3 bulan, itu nanti akan dimasukkan ke PD Pemda, segmen PD Pemda, gratis. Pak, nanti iurannya enggak gratis, yang bayar pemerintah daerah. Jadi dapat ini ya Pak ya, keringanan. Iya. Seperti itu ya. Itu yang menunggak 3 bulan ke atas. Bukan berarti ya kalau aku udah masuk ke podcast gini nanti orang-orang yang kelas 3 menunggak semua, jangan. Jadi kan tujuannya adalah berjalannya program jaminan kesehatan nasional ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional, itu adalah gotong royong. Betul. Untuk pemerataan kesehatan. Betul. Yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang kurang beruntung. Jadi kembali lagi mengajunya ke sila kelima itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia ya. Karena juga iurannya untuk PD Pemda sendiri kan mulai dari kelas 1, 2, 3 pasti beda-beda ya Pak Roy. Iya. Ini untuk tahun 2020 baru lagi kan kalau untuk dari Perpres kemarin untuk Jadi kalau untuk iuran ini kan bukannya naik ya, tapi disesuaikan. Memang kan tidak sesuai ya kalau dengan hitungan aktuaria. Hitungan aktuaria itu yang kelas 1 itu seharusnya ya, nilai seharusnya itu kan 236 sekian, 36.000 sekian. Kelas 2-nya itu ada di angka 180 sekian. Kelas 3-nya 130.000 sekian. Nah, dengan turunnya Perpres kemarin ini yang 64, jadi kalau untuk yang kelas 1 mandiri ya, betul, itu ada di angka 150.000 per jiwa per bulan.
Oke. Untuk yang kelas 2 100.000 per jiwa per bulan. Kelas 3-nya 42.000. Nah, untuk yang PD Pemda ini, nah itu kan ditanyakan ya, berapa iuran untuk PD Pemda ya? Betul. Jadi kalau untuk iuran PD Pemda ini sebesar 42.000. Oke. Akan tetapi nungguin ya. Bentar Pak Roy, 42.000 itu untuk golongan berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya? 42.000. Oke. Tapi khusus yang PD Pemda untuk tahun 2020 itu kelas 3 hanya 25.500. Lu kok beda, Pak? Ya. Yang 16.500 itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi untuk kelas 3 saat ini yang mandiri kelas 3 itu 25.500. Yang sisanya sebesar 16.500 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu dia ya. Iya. Nah, ini salah satu bentuk negara hadir ya ini. Cuman kan kalau memang nggak terlihat itu kan nggak tahu ya, sama aja kayak gitu ya. Betul. Kita bukannya ini ya, saya wajib memberikan informasi yang valid kayak begitu. Nah, perlu diketahui juga pada musim pandemi ini ya. Terus terang untuk di Kota Malang terkait segmen pekerja penerima upah, ya, segmen pekerja penerima upah itu kemarin saya dapat informasi sebanyak 6.000 tenaga kerja dirumahkan. Jadi kemarin itu kita juga sudah koordinasi dengan di bawah ini dengan Pak Eri ya, Disnaker, PMPTSP ya. Oh juga PLT-nya sini ya kamu itu ya. Nah itu menginformasikan ada 6.000 tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK. Nah, untuk data tersebut, sejumlah 6.000 tersebut, ini masih dilakukan verifali sebelum nanti diserahkan ke BPJS Kesehatan untuk dimasukkan ke segmen PD Pemda. Kayak begitu. Jadi, kalau dilihat 6.000, jangan dilihat dari 6.000-nya. Di belakang yang namanya tenaga kerja, itu ada yang namanya anak dan istri yang menunggu di rumah. Betul, artinya jumlahnya lebih dari itu. Iya, artinya kalau 6.000 tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK itu artinya ada family size. Katakan kalikan 3, berarti kan ada 18.000 orang yang membutuhkan jaminan kesehatan. Yang selama ini udah terjamin dengan di mana dia suaminya bekerja atau istri bekerja, terus habis itu menggantungkan dirinya, saat ini sudah tidak mempunyai jaminan kesehatan ketika sudah dirumahkan atau di PHK. Nah, kayak begitu kan? Itu dia. Nah, inilah perannya PD Pemda. Kalau sudah begitu biasanya baru kerasa ya Pak Roy ya? Iya. Terasa ketika sakit, berbiaya besar. Nah, itu dia. Betul. Gitu ya? Betul. Terasanya biasanya seperti itu karena kita memang selama ini abai atau mungkin lupa gitu ya Pak Roy ya untuk melaksanakan istilahnya tanggung jawab ya Pak Roy ya kepada negara juga. Karena kita nanti kembalinya ke kita semua gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Baik, karena juga ini kalau ngomongin soal kesehatan kan memang semua orang butuh jaminan kesehatan ya. Ada nggak Pak Roy kalau misalnya dari masyarakat sendiri yang keluhan apa yang biasanya mereka sampaikan terkait kesehatan sendiri ini? Kalau keluhan terkait di jaminan kesehatan ini pada umumnya sih yang pertama terkait ketika berobat, pastikan yang sakit kan juga nggak hanya satu orang. Seluruh penduduk Kota Malang ini kan ada di angka 863.000. Nah itu kan semuanya kan ketika katakan 5% itu ketika berobat antri nggak BPJS kan kayak gitu ya. Itu biasanya. Tapi kita juga sudah ada terkait solusi. Untuk yang dikeluhkan oleh masyarakat, kita mempunyai solusi yang mana menerapkan bisa di-download. Loh, bisa banget. Itu dia ya. Jadi iya. Ini gampang banget berarti untuk meringankan masyarakat gitu ya Pak Roy ya? Nggak perlu antri di sana. Iya. Jadi kalau langsung saya praktekkan nih ya ketika orang yang mau berobat nih ya, misal
terdaftarnya katakan di vaskes mana gitu ya, di klinik A sebut saja A gitu ya. Nah, nggak perlu langsung datang ke sana. Jadi cukup mendaftar melalui pendaftaran pelayanan. Pada mobile JKN ini ada menu yang namanya pendaftaran pelayanan. Sudah download belum? Belum, ini saya baru tahu malah Pak Dewa Roy. Jadi ini untuk kalau kita buka nih di handphone kita masing-masing, itu apa Pak Roy namanya untuk bisa di-download? Dipakai menggunakan Android, bisa masuk ke Play Store. Kemudian nanti ketik aja mobile JKN. Kalau menggunakan iPhone, bisa masuk ke App Store, ketik aja mobile JKN. Nah, di situ nanti kalau sudah silakan daftar untuk registrasi pengguna akun. Nah, itu pasti nanti silakan menikmati kemudahan ada dalam genggaman. Nah, itu dia. Nah, terus untuk mengurai tadi ya, ini misal saya kan terdaftarnya di klinik A ya. Nah, di sini tinggal diklik aja. Oke. Jadi di situ ada pilihan klinik. Ya, semisal saya kan terdaftarnya di klinik A nih. Betul. Semisal saya mau berobat, aku tak berobat sekarang, aku sakit. Nah, nanti di sini ada keterangannya nomor antrian sekian. Silakan datang jam sekian sampai jam sekian. Oh. Artinya kita nggak usah nunggu lama di sana. Betul. Jadi Sobat Maku ini sangat memudahkan kita untuk berobat sekarang nggak pakai ngantri ya, udah nggak zamannya Pak. Nggak zamannya wes. Kita bisa waktu kan sangat berharga sekali ya. Betul. Kayak begitu. Betul, itu dia. Jadi dengan adanya teknologi ini bisa memudahkan kita untuk sekarang ke rumah sakit nggak perlu capek-capek nunggu atau ngantri berjam-jam, ya kan? Cukup Anda bisa download mobile JKN ya. Oke, itu dia. Yang pasti Pak Roy nanti kita akan sambung lagi. Oh iya. Obrolan kita. Ya, kita nikmati dulu satu persembahan musik. Ini juga sebagai ini Pak Roy, pengingat kita untuk selalu jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan. Dewi nangis uga
Mako Suara Cita, radio informasi motivasi untuk kita bersama. Halo Sobat Mako, kembali lagi bareng saya Nizar dan juga Pak Roy Winandra. Beliau adalah Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan juga Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Malang. Dan kita masih ngobrolin soal pendaftaran peserta JKN KIS ke PD Pemda. Tadi kalau kita ngobrolin banyak ya Pak Roy mengenai keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan tentang JKN KIS, kemudian juga pendaftarannya bagaimana, karena ternyata sangat mudah, melalui aplikasi pun sekarang juga udah bisa ya. Betul. Tanpa menunggu itu tadi Sobat Mako. Nah kalau untuk peserta yang kantoran itu gimana Pak Roy, kalau misalnya? Oh itu, jadi selama ini kalau ini ya Pak yang datang ke kantor nih, Betul. itu kan pasti kalau orang lewat di depannya kantor BPJS Kesehatan kan pasti parkiran banyak, wantri. Nah kalau di musim pandemi ini kan nggak boleh tuh. Iya. Ketika kita pernah di kantor tuh diperingatkan sama Satpol PP itu sampai saya di Japri, kebetulan ada Pak Damhudi itu langsung, kantormu kok rame, oh siap. Nah dari situ saya termotivasi dan akhirnya belajar, kita sondingkan ke kantor pusat, akhirnya muncul yang sekarang ini saat ini ya, namanya Pandawa. Kita ada program yang namanya Pandawa. Apa itu Pak Roy, Pandawa? Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WA. Oh oke, jadi orang nggak perlu datang ke Nggak kantor perlu. rame-rame Nggak gitu ya? perlu. Cukup lewat WA bisa? Cukup lewat WA. Mekanismenya seperti apa? Jadi mulai dari pendaftaran mandiri itu bisa melalui Pandawa bisa, terus mau katakan kalau ubah Vaskes kan bisa melalui mobil JKN juga. Jadi saat ini ya, sekarang ini kan kita memitigasi resiko terkait penularan COVID. Betul. Ya, penularan COVID apalagi kalau bergerombol itu kan sudah pasti hampir 75% tuh dampaknya terkena COVID ada. Nah, untuk melalui Pandawa ini terkait ubah Vaskes bisa, mau pendaftaran bisa, terus kemudian ubah segmen bisa, semisal yang tadinya segmen pekerja terus dinonaktifkan kayak begitu bisa dialihkan ke mandiri bisa. Tapi kalau mau nunggu yang mungkin masuk kategori yang tadi saya cerita 6.000 tadi, bisa juga nanti masuk ke PD Pemda kelas 3 bisa juga. Oke, seperti itu. Jadi sangat memudahkan untuk masyarakat tanpa harus datang ke kantor ya. Itu biasanya mereka bisa dapat nomor WhatsApp-nya dari mana Pak Roy? Ini bukan robot loh ya, dalam arti biasanya kalau pakai nomor WA pasti ini sistem ini yang balas, betul. Enggak, bukan sistem ini langsung dengan ini ada petugas kita ya. Jadi kalau untuk dapat nomornya bisa juga di ini, kalau nomornya berapa sih kayak gitu ya. Ada di aplikasi? Di aplikasi bisa, nanti di googling aja juga bisa. Kita kalau bisa saya share di sini juga bisa. Bentar, nah aku punya kok. Jadi kalau jadi kan di Malang kan Malang Raya nih ada Kota Malang, Kabupaten Malang sama Kota Batu. Nah itu beda-beda nomornya. Kayak begitu. Beda-beda. Baik. Kalau untuk Kota Malang sendiri berapa Pak Roy? Kalau untuk Kota Malang sendiri, bentar. Ini ya, Kota Malang ada di nomor HP 081 235 37 4360. Ya. Itu untuk Kota Malang. Kota Malang. Kabupaten Malang? Kabupaten Malang ada di nomor HP 081 235 445 081.
Kota Batu ada apa? Kota Batu ada di nomor HP 081 235 445 072. 072 ya. J. Atau bisa lihat itu tadi di aplikasi untuk googling bisa langsung ya Pak Roy ya. Bisa, keluar Biasanya pasti. kalau untuk prosesnya sendiri nih Pak Roy lewat WA ini berapa lama atau Tapi dalam arti gini ya, kalau melalui WA kita kan ada jam pelayanan jam 8 sampai jam 15 sampai jam 3 sore. Jadi tetap pelayanan kayak di kantor, cuman melalui WA. Oke, jadi lebih memudahkan kita ya. Pak Roy, kalau ngomongin soal relaksasi Iya. untuk peserta JKN KIS ini yang mungkin masih menunggak gitu ya. Ini treatmentnya seperti apa sih Pak Roy kalau untuk diberikan program yang namanya relaksasi itu sendiri? Jadi kalau untuk program relaksasi ini ketika berlaku untuk peserta yang pertama peserta mandiri, kemudian juga segmen pekerja dari perusahaan. Perusahaan ketika terkena dampak COVID ini kan juga ada yang menunggak, ya kayak begitu ya. Tapi nggak tak sebutkan aku, nggak enak aku nanti sama teman-teman perusahaan. Woi Pak Roy ngawur ya aku. Ya sebut saja bunga. Kayak gitu. Jadi terkait relaksasi ini ketika peserta mandiri maupun dari perusahaan yang sudah menunggak lebih dari 6 bulan. Semisal kalau yang mandiri ya, dulu waktu daftar ketika sakit, ketika sembuh nggak mau bayar. Nah itu kan ini ya wajar ya, manusiawi ya. Terus kemudian ketika sakit lagi bingung kan, harus kalau sebelum pandemi kan harus melunasi dulu maksimal 24 bulan. Nah, ketika dari relaksasi ini hanya cukup membayar 6 bulan. Semisal nunggaknya 2 tahun nih. Iya. Bayarnya hanya 6 bulan, ya 6 bulan. Terus yang 18 bulan gimana Pak? Dianggap lunas? Enggak. Istilahnya apa Pak Roy? Jadi Utang. yang 18 bulan sisanya itu diangsur sampai dengan tahun 2021. Bulan Desember 2021. Jadi mau ngangsurnya sebulan monggo. Nanti ada. Jadi nanti secara teknisnya ada. Teknisnya silakan datang ke kantor atau mobile JKN. Di sini kan ada menu tuh, menu pendaftaran relaksasi. Betul. Baik. Kalau peserta mandiri sudah ada nanti otomatis. Jadi jangan sampai ketika kita sudah sakit baru sadar kalau kita ternyata menunggak. Itu harus dibayar 6 bulan dulu ya Pak Roy ya, dan 1 bulan yang berjalan mungkin ya. Betul. Oke, baik. Karena apa sih Pak Roy yang bisa manfaat lain yang bisa kita peroleh sebenarnya dari peserta JKN KIS ini Pak Roy? Wah, ini manfaat lain ini. Ini kan sama aja dengan manfaat tambahan. Betul. Iya. Kalau warga Malang Kota pasti tahu. Karena aku lihat iklannya itu di mana-mana itu jalannya itu. Kalau nggak tahu jangan ngaku orang Malang, ya kan? Sekarang saya ganti tanya nih. Iya. Tahu Latar Ijen enggak? Latar Ijen tahu. Iya, tahu ya. Tahu. Latar Ijen Resto and Cafe, gitu ya. Silakan semasa hari kerja ya, weekday. Semisal datang ke sana, dapat diskon 10% dengan menunjukkan mobil JKN yang aktif. Oke, hari kerja ya Pak Roy ya? Ya, kalau weekend udah pasti rame. Oke. Baik, jadi itu manfaat lain yang bisa kita dapat. Manfaat tambahan, jadi tidak hanya untuk sakit. Nah, kayak gitu ya. Ini istimewanya di situ. Menunjukkan kepesertaan aktif melalui mobil JKN. Jadi kalau warga Malang yang belum download mobil JKN, monggo, ayo download sekarang dan silakan manfaatkan tambahan yang didapat dari mobil JKN. Itu dia. Yeah. Kita bisa pelajari apa-apa aja yang nanti yang ada di aplikasi ya Pak Roy ya? Lengkap ya di situ ya? Lengkap. Jadi kalau untuk kita bicara aplikasi mobil JKN, ya kan, di sini kan semuanya terpampang jelas. Jelasnya apa? Sekarang saat ini yang dikeluhkan masyarakat apa? Ketika datang ke sakit terus habis itu dirujuk ke rumah sakit ya. Oh, mohon maaf,
pakai BPJS. Iya. Ini dia. Mohon maaf, kamarnya penuh. Ya kan? Nah, jawabannya di mobile JKN ini. Di sini terpampang rumah sakit yang terdekat dengan handphone saat ini menyala. Di sini semisal saya kasih contoh nih ya. Yang paling dekat ini rumah sakit Kota Malang, RSUD Kota Malang kan di samping sini ya. Iya. Nah, ini bisa diklik nih. Udah. Sebentar. Paketnya yang ini. Wah, ini. Nah, terlihat kelas 1 tinggal berapa? Kelas 1 tinggal 2. Kelas 2-nya tinggal berapa? Tinggal 8. Oh, jadi gampang ya Pak Roy ya? Loh. Jadi kita bisa pilih jadi kita bisa menentukan kalau misalnya mau ke rumah sakit terdekat Iya. itu tinggal berapa gitu ya. Iya, jadi sekarang ayo manfaatkanlah. Kemudahan ada dalam genggaman. Baik. Seperti Jangan itu. bilang, waduh Pak, saya nggak punya HP Pak. Jangan inilah, karena kan mohon maaf kalau ojol itu kan pasti harus ada HP kan untuk mengetahui. Betul. Zaman sudah era digital. Era digital ya. Seperti Pak Roy bilang tadi, Betul. dunia sudah dalam genggaman Iya. ya. Seperti itu. Pak Roy, kalau untuk tambahan lain dari peserta JKN KIS ini, apa sih yang perlu diperhatikan mungkin untuk peserta itu sendiri? Ya, kalau untuk segmen mandiri ya sudah pastikan kartunya aktif. Kalau mandiri saat ini kan sudah menggunakan auto debit ya, jadi sudah tidak ada alasan untuk lupa. Kecuali kalau di rekeningnya nggak ada saldo, itu kan pasti nggak ada yang bisa didebit kan. Nah, kartunya nanti akan nonaktif. Ketika saldonya diisi, nanti langsung terdebit. Jadi ya pastikan aja kartunya jaminan kesehatan ini aktif, selalu aktif. Caranya lihat gimana? Kalau kartunya aktif atau tidaknya kan Lagi-lagi gitu. di aplikasi ada juga. Iya. Ya. Nah, nih, kalau warnanya hijau seperti ini itu sudah pasti aktif. Iya. Kalau warnanya merah itu kartunya non aktif. Jadi tinggal masukkan nomor pesertanya di situ ya Pak Roy. Di sini ketika tadi kan Mas Chandra kan belum download ya. Iya, betul. Nanti download, silakan nanti ketika sudah klik yang paling bawah itu ada tulisan daftar. Nah, daftar itu ada nanti ada pilihannya adalah daftar peserta baru dan registrasi pengguna akun. Nah, silakan klik yang registrasi. Sudah pasti punya kan? Punya. Nah, nanti silakan klik yang registrasi pengguna akun. Coba nanti saya cek Iyo. kira-kira aktif apa enggak di Siap. Karena itu tadi Sobat Mako, lagi-lagi kita sekarang dimudahkan dengan teknologi, jadi gampang kalau misalnya mau cek kira-kira kita aktif atau enggak, langsung saja dicek di aplikasi itu tadi. Nanti kalau memang belum aktif, diaktifkan lagi ya Pak Roy ya. Karena ini untuk kesehatan kita bersama. Terus satu lagi. Apa? Semisal lagi nih, mau berobat, terus kemudian, waduh, aras-arasan kata budal. Loh, orang sakit loh masih bilang aras-arasan mau berobat. Masih ada jawabannya dari mana? Di mobile JKN lagi. Artinya di apa? situ ada menu yang namanya chat dengan dokter. Konsultasi langsung. Konsultasi dokter. Oh, oke. Jadi artinya semisal, waduh dok, awak kok ndredeg ya Pak dok ya. Jadi bisa langsung chat-chatan dengan dokter ya Pak Roy ya? Betul. Semisal Oke. kok badan kok agak gemetar ini kenapa ya? Dokternya jawab, oh belum sarapan itu. Kayak begitu semisal. Jadi Baik. ceritakan aja nanti yang dikeluhkan apa, silakan aja langsung chat dengan dokter. Kali aja nanti bisa dapat resep dan bisa Betul. pesan online. J. Ya, seperti itu. Ih, keren banget. Jadi ini sebenarnya sudah berjalan baru atau sudah lama Pak Roy? Sudah lama Sudah sebetulnya. lama. Cuman di awal memang kan kalau orang tumbuh itu kan pasti tambah, Iya. semakin bisa memperbaiki terkait menu yang ada. Semakin kita gali-gali kebutuhan dari peserta ini apa, kita akan penuhi semuanya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya Sobat Mako yang rumahnya jauh dari Betul. kantor BPJS, itu yang biasanya orang ini ya Pak Roy? Iya. Males jauh. Cukup WA gitu. tadi aja. WA Keperluannya tadi apa? bisa. Semisal nggak download mobile JKN, semisal mau WA silakan. Gitu.
Seperti Ayo boleh itu. nanti jawab pertanyaan, mungkin ada pertanyaan. Oke, Ya. yang pasti habis ini kita bakal bacain. Oke. Ada beberapa pertanyaan ini dari media sosial Oke, Instagram siap. dan juga Facebook kita. Ini soal ya berhubungan soal JKN KIS ya Pak ya. Tapi habis ini kita balik lagi Pak Roy. Nanti kita bakal bacain untuk pertanyaan-pertanyaan Anda Sobat Mako. Kita dengerin satu musik Oke. dulu. Dunyane lagi keloro-loro, Ibu Pertiwi nangis uga nelongso. Kabeh kuwatir lan padha susah, tikas nganti getah amarga corona. Para kanca no bumi Arman, yo bersatu gawe basmi corona. Ayo bangkit dulur Armania, sikat corona dengan merajalela. Gawiyo masker lan wiso tangan, ojo grumbal-grumbul, hindari salaman. Gawiyo masker lan wiso tangan, ra usah lelungan lan mudik lebaran. Dunyane lagi keloro-loro, Ibu Pertiwi nangis uga nelongso. Kabeh kuwatir lan padha susah, tikas nganti getah amarga corona. Para kanca no bumi Arman, yo bersatu gawe basmi corona. Ayo bangkit dulur Aremania, sikat corona ben ra merajalela. Ngawiyo masker lan wiso tangan, ojo grumbal-grumbul, hindari salaman. Gawiyo masker lan wiso tangan, ra usah lelungan lan mudik lebaran. Gawiyo masker lan wiso tangan, ra usah lelungan lan mudik lebaran. Mako Suara Cita, radio informasi motivasi untuk kita bersama.
Ya, Sobat Mako, kita saat ini sekarang ada di sesi terakhir obrolan kita dengan Bapak Roy Winandra, Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan juga Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Malang. Pak Roy, ini ternyata sudah banyak yang bergabung di media sosial kita untuk tanya-tanya seputar JKN KIS ini. Ini salah satunya kita bacain di Instagram dulu. Ini dari akun Raumit 14. Saya sudah 2 bulan nih Pak Roy dapat JKN KIS, yang saya dengar katanya kalau 6 bulan nggak digunakan kartunya bakalan hangus, nggak bisa dipakai berobat. Itu apakah benar? Itu. Oke, jadi langsung aja satu-satu ya. Iya, boleh. Jadi kalau memang sudah punya dapat kartu, kan kita kalau kartu ini diterima memang harusnya dikirim langsung ke end user. Jadi kita lihat dulu segmennya apa. Kalau segmennya mandiri, yaitu tadi pastikan di saldo banknya ada untuk auto debit. Akan tetapi kalau segmennya sebagai penerima bantuan iuran, otomatis kan yang iurannya yang dari negara, baik menggunakan APBN maupun APBD. Nah, solusinya adalah silakan download mobile JKN lagi. Itu dia. Kan kita nanti jadi tahu nih kartunya aktif apa enggak. Ketika warnanya hijau itu artinya kartunya aktif. Ketika merah artinya nonaktif. Itu ya. Iya. Kalau untuk pembayarannya sendiri juga bisa Pak Roy? Bisa. Lewat aplikasi ya? Bisa. Oh, itu dia ya. Kemudian juga ada lagi nih Pak Roy dari Ibu Astuti Sugi. Ini nanya ini, gimana cara mendapatkan JKN KIS dari pemerintah? Itu aja sih Pak Roy pertanyaannya. Oke. Nah, jadi untuk caranya mendapatkan, kalau untuk yang tadi kan di awal udah saya jelaskan bahwa kalau untuk masuk ke penerima bantuan iuran yang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu harus datanya dulu di-entry kan melalui Dinas Sosial ke 6NG untuk masuk ke BDT. Basis data terpadu untuk kemudian akan ditetapkan di SK Mensos periode berikutnya. Nah, kalau nggak masuk BDT nggak akan bisa. Akan tetapi kan kita ada kemudahan lagi nih. Kalau memang yang bersangkutan tidak mampu, bisa lapor ke Pak RT-nya. Nanti dari Pak RT tugasnya adalah merekap warganya yang kurang beruntung. Misal di RT 10 ada 10 kakak yang kurang beruntung nih misalnya. Nah, tugas Pak RT adalah data tersebut diberikan ke Dinas Sosial mengetahui Pak Lurah. Ya. Nah, dan tugas dari Dinas Sosial adalah melakukan yang namanya verifikasi dan validasi. Apakah benar nih orang ini kurang beruntung? Tapi kan di masa pandemi ini kan memang apa-apa susah ya sekarang ya. Betul. Kita mau apa aja susah kayak begitu ya. Kerja aja juga nggak jenak. Kerja orang kantoran aja sekarang dibatasi 25%. Yang lainnya WFH. Nah, ya. Kerja dari rumah ya. Betul. Yang WFO dibagi berapa persennya. Gantian biasanya Pak Roy. Betul, agar tidak terjadi kerumunan, bergerombol. Nah, kayak begitu. Jadi silakan kalau memang belum punya, silakan lapor Pak RT aja. Nanti tugas Pak RT adalah merekap warganya yang kurang beruntung untuk diteruskan ke Dinas Sosial mengetahui Pak Lurah. Oke, itu. Dari Dinas Sosial tadi tugasnya apa nih? Melakukan verivali. Nah, setelah lolos dari verifikasi dan validasi, oh iya, memang benar ini tidak mampu, kurang beruntung, layak untuk menerima sebagai penerima bantuan iuran. Kemudian dari Dinas Sosial menyetorkan datanya ke Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan menetapkan nanti ada SK-nya. Ini warga yang untuk menerima bantuan iuran. Disetorkan ke BPJS Kesehatan, nanti baru di-entry. Itu ya. Begitu. Itu alurnya ya, kita bicara alurnya ya. Atau barangkali mungkin kalau misalnya tahu Pak RT-nya masyarakatnya yang nggak punya ini, langsung saja ya Pak Roy ya untuk ke Dinas Sosial. Ke Dinas Sosial. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Kalau memang udah kepepet ya, misal kan namanya orang kesibukan orang kan beda-beda ya. Kalau Pak RT itu nggak harusnya di rumah terus, enggak, kalau Pak RT juga ada kesibukan semisal dia kerja di mana kayak begitu kan. Betul. Jadi kita Pak Roy, gimana kalau misalnya ada masyarakat yang masih belum tahu tentang baru tahu program ini, ternyata sakit nih Pak Roy, baru daftar nih. Itu seperti apa?
kalau kayak gitu itu ditangani atau seperti apa Pak? Nah, Kalau sudah gitu. ini lagi jawabannya, ini lagi nanti mumpung saya ada di blog office ini, tak mampir nanti. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi orang yang nggak mampu ya sakit, nggak punya jaminan. Betul. Dia kalau buat mandiri kan ada waiting period selama 14 hari nih. Waiting period selama 14 hari untuk dilakukan terkait administrasinya kayak begitu. Nah, ketika dia yang bersangkutan sakit, larinya kalau memang dia benar-benar nggak mampu, silakan ke dinas sosial. Nanti dinas sosial baru ke dinas kesehatan. Tapi arahnya, harapan saya kan di Malang sudah universal health coverage. Ada beberapa yang tadi diingatkan ke Dukcapil ya. Iya. Jadi ada 1000, kurang lebihnya sekitar 1400 ini datanya belum valid. Tinggal divalidkan aja. Tadi kemarin sudah kita koordinasi dengan Dukcapil Kota Malang. Ini masih proses pemvalidan. Nanti kalau data tersebut sudah valid, itu akan saya ajukan untuk buka flagging. Bingung lagi ya. Apa itu Pak? Apa itu buka flagging? Jadi buka flagging ini adalah bisa dikatakan reward ya. Reward dari pemerintah pusat untuk kota yang sudah menyandang gelar universal health coverage. Jadi artinya ketika buka flagging udah di ACC nih, udah dibuka. Ketika nanti ada orang yang langsung sakit nih, belum punya, dari dinas kesehatan langsung mendaftarkan, kartunya langsung aktif. Langsung ada. Langsung aktif. Jadi nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu. Kartunya langsung aktif. Itu kalau udah dibuka flaggingnya ya. Iya. Nah ini masih proses di Dukcapil, masih ada kurang 1000 berapa gitu. Seperti itu ya. Validasinya. Minimal berapa? Harus ada ketentuan. Loh, kalau untuk itu tadi minimalnya UHC itu kan ketika seluruh penduduknya sudah 95%. Nah, di awal tadi kan saya sudah bilang untuk Kota Malang terhitung mulai tanggal 1 Oktober kemarin sudah 95,21%. Seluruh penduduk Kota Malang nih. Artinya sudah tercover. Sudah tercover jaminan kesehatan. Iya. Artinya kan tinggal buka flaggingnya aja. Iya. Jadi kalau ada yang dadaan sakit tadi kan bisa langsung. Oke, itu dia ya. Ada juga nih Pak Roy yang nanya dari Facebook Handi Pratama, permohonan pencabutan BPJS Mandiri dikarenakan tidak mampu membayar iuran lebih kurang 3 tahun, mohon dibebaskan dengan melampirkan SKTM dari kelurahan, fotokopi KTP, bersangkutan atas nama Farida Nur Khofifa, ini yang ada di Jalan Julius Usman, Klojen. Ini saya sudah datang ke BPJS Pandawa, ke BPJS Cika, belum ada jawaban. Seperti itu. Iya. Nah ini kebetulan kan saya lagi dia Roy datang masalah hilang. Saya akan jawab langsung. Jadi memang terkait tunggakan sebanyak 3 tahun itu tidak bisa diputihkan. Akan tetapi, ini ada akan tetapi jadi mesti nungguin ya. Bisa dialihkan. Bisa dialihkan kemana? Ke segmen PD Pemda. Loh Pak, itu tunggakannya nanti apa yang bayar pemerintah? Enggak. Jadi artinya kepesertaannya ini bisa aktif ketika nanti dialihkan segmennya ke PD Pemda atau PBI APBN. Lah terus hutangnya Pak dianggap lunas? Enggak. Hutangnya ini akan melekat pada nomor kepesertaan jaminan kesehatan nasional itu tadi. Dia melekat. Yang namanya manusia, logikanya ya, namanya manusia itu kan tidak selamanya di bawah. Ibarat roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ya kan? Suatu ketika, ini derek kerso ya, suatu ketika nanti tahu-tahu anaknya ada yang sukses, jadi pengusaha, kayak begitu. Pengusaha terus lihat orang tuanya, loh, bapak kok kelas 3 ketika sakit, masuk anak tego mentolo ta. Kan yang enggak, wis tak alih kelas 1 bapak mandiri tak bayar wis. Ketika dialihkan, woi bapak pun udah utang iki nih, ayo bayar dulu. Itu nanti akan muncul lagi. Tapi selama dialihkan, dia tidak akan muncul, di-keep. Ya, di-keep, nanti suatu ketika nanti kalau ada yang sudah semisal
Orang kan nggak akan selamanya menerima bantuan kan, Iya, kadang iya, iya. entah ada rezeki terus dialihkan kayak tadi itu saya cerita. Nah, itu nanti akan muncul lagi. Ini orang tuanya punya tanggungan nih dulu nih, ayo dilunasi terlebih dahulu kalau mau dialihkan ke kelas 1 kayak begitu. Oh iya iya iya. Sampai sini bisa diterima Iya, ya analogika iya, ya, betul. analoginya ya. Oke. Begitu. Seperti itu ya. Jadi itu dia ya, Sobat Mako. Yang jelas kita butuh dukungan masyarakat ya Pak Roy Iya. ya, untuk agar kesehatan kita Betul. itu merata seperti itu. Jadi jangan lupa untuk coba cek deh. Iya, Gitu ya Pak betul. Roy. Coba cek kira-kira mungkin ada tunggakan Sobat Mako. Ini nanti langsung bisa dicicil ya Pak Roy. Mumpung Iya. sekarang ada Relaksasi. relaksasi itu tadi ya. Yang jelas ada nggak Pak pesan terakhir Pak Roy untuk Sobat Mako ini yang perlu disampaikan lagi? Oh ada. Jadi pesan terakhir. Jadi pesan saya untuk Sobat Mako di Malang Kota Suara ya. Nah, pesan saya adalah ini kan program mulia, programnya pemerintah. Program ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari semua pihak, mulai dari masyarakat, pemberi pelayanan kesehatan, pemangku kepentingan. Ini kalau tidak ikut mengkawal pasti tidak akan berjalan dengan baik. Jadi pesan saya, ayo kita kawal bersama. Ketika ada pelayanan yang terjadi di lapangan, silakan. Kita juga ada yang namanya pengaduan. Pengaduannya di mana? Mobile JKN lagi. Ada pengaduan keluhan kayak begitu. Seperti itu Iya. ya. Itu dia Sobat Mako, dari obrolan kita hari ini bareng Bapak Roy Winandra Putra, Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan juga Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Malang. Pak Roy, terima kasih waktunya. Dengan senang hati. Kita semoga nanti bisa ngobrol lagi Oh, dengan siap. tema yang Berbeda ya. seperti Iya, itu ya iya, Pak Roy iya. ya. Siap. Ya, yang jelas terima kasih sudah mengikuti program obrolan dengan Bapak Roy. Ini di Radio Mako Suara Cita. Kita ketemu lagi di segmen atau di minggu depan ya Sobat Mako untuk perjumpaan kita. Terima kasih. Salam dan sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.